Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan belajar mengenai peta. Sebelum kita mengenal peta, ada dua istilah yang hampir sama. Ada istilah danah, ada istilah peta. Keduanya hampir sama, tetapi tentu keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. Kalau kita lihat ada undangan pernikahan, maka yang di belakang undangan biasanya ada danah, bukan peta. Jadi, danah dalam sebuah undangan atau danah-danah yang lain hanya berfungsi sebagai penunjuk arah saja, tetapi danah tidak memiliki kaidah-kaidah peta. Jika sebuah danah memiliki kaidah-kaidah peta, maka danah tersebut sudah tidak bisa dikatakan danah lagi, tapi dikatakan peta. Sedangkan peta memiliki kaidah-kaidah tertentu yang nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang pertama, pengertian peta. Peta adalah gambaran konvensional di mana yang digambar adalah permukaan bumi yang terlihat dari atas, diperkecil dengan skala serta dilengkapi dengan simbol dan warna. Ya, sekali lagi, peta itu adalah gambaran permukaan bumi dari atas diperkecil dengan skala. Sedangkan skala adalah perbandingan jarak antara jarak sebenarnya dengan jarak yang di peta. Yang pertama, pengertian peta sudah kita bahas. Yang berikutnya, jenis-jenis peta. Terbagi menjadi 3 bagian, yaitu peta berdasarkan isi, berdasarkan skala, dan berdasarkan objek. Yang pertama berdasarkan isi. Berdasarkan isi, peta dibagi menjadi 2, peta umum dan peta khusus. Yang terlihat saat ini adalah peta umum. Peta umum adalah peta yang menggambarkan permukaan bumi secara umum. Semua penampakan yang terdapat di suatu daerah, baik penampakan fisik maupun penampakan sosial, digambar dalam peta tersebut. Ada 2 peta umum. Yang pertama adalah peta topografi, yaitu peta yang menggambarkan bentuk relief yang digambar berdasarkan ketinggian dari permukaan bumi. Perbedaan ketinggian dari permukaan bumi. Sering kita lihat, peta ini sering kita lihat di peta-peta yang ada di atlas misalnya. Kemudian, jenis peta umum yang selanjutnya adalah peta chorografi. Peta chorografi adalah peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi dengan skala yang lebih kecil dari peta yang ada dalam sebuah atlas misalnya. Di sini contohnya adalah di sini bahwa ada insert, di mana insert ini adalah contoh dari peta topografi. Biasanya diletakkan dalam insert sebuah peta untuk menampilkan gambaran yang lebih luas dari peta yang digambar, untuk menampilkan gambaran yang lebih kecil bisa saja dari peta yang digambar. Kemudian selanjutnya peta khusus. Berdasarkan isinya, peta umum tadi sudah dibahas di depan, kemudian peta khusus. Peta khusus adalah peta yang menggambarkan kenampakan atau fenomena tertentu baik kondisi fisik maupun sosial budaya. Di sini contoh peta distribusi suara bupati terpilih per desa pemilu kada Rejang Lebong tahun 2010. Ini adalah salah satu contoh peta khusus. Kemudian selanjutnya adalah pembagian jenis peta berdasarkan skala peta. Yang pertama adalah peta kadaster, atau bisa disebut sebagai peta teknik. Adalah peta yang mempunyai skala antara 1 banding
100.000 sampai 1:5.000. Ini adalah salah satu contoh peta kadaster yang biasanya dijadikan sebagai lampiran dari sertifikat tanah. Kemudian, peta skala besar. Peta skala besar adalah peta yang mempunyai skala 1:5.000 sampai 1:250.000. Ini adalah contoh peta skala besar. Selanjutnya adalah peta skala sedang. Peta skala sedang adalah peta yang mempunyai skala antara 1:250.000 sampai 1:500.000. Ini adalah contoh peta skala sedang. Contoh peta skala sedang biasanya digunakan untuk kawasan provinsi. Kemudian selanjutnya adalah peta skala kecil, adalah peta yang mempunyai skala 1:5.000 sampai 1:1 juta atau lebih. Contohnya adalah peta negara, contohnya peta Indonesia. Selanjutnya adalah peta berdasarkan objek yang dipetakan. Ada dua jenis peta berdasarkan objeknya, yaitu peta statis dan peta dinamis. Peta statis atau peta stasioner adalah peta yang menggambarkan keadaan yang relatif tetap atau jarang berubah, contohnya peta geologi. Sedangkan peta dinamis adalah peta yang menggambarkan keadaan yang cepat berubah, contohnya peta tata guna lahan, peta pertumbuhan penduduk, dan sebagainya. Kemudian, fungsi peta. Fungsi peta yang pertama adalah menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Dengan peta, kita bisa menentukan atau menuju ke sebuah lokasi tanpa kita bertanya dengan orang lain. Cukup menggunakan peta, kita akan bisa menemukan daerah tersebut. Yang kedua, memperlihatkan ukuran, luas dan jarak, dan arah suatu tempat. Kita bisa mengetahui sebuah kawasan berada berapa kilometer dari rumah kita misalnya, atau tempat kita berdiri, atau dia arahnya berapa derajat dari utara misalnya, dapat diketahui dengan peta. Yang ketiga, menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi. Kita bisa mengetahui bahwa di suatu daerah adalah daerah perbukitan, di suatu daerah di mana di sana banyak airnya, di sana banyak penduduknya, dan sebagainya. Yang keempat, membantu peneliti sebelum melakukan survei. Yang kelima, menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. Misalnya, potensi wilayah Lombok untuk pariwisata bisa dianalisis dengan peta. Yang keenam, alat analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Yang ketujuh, alat untuk menjelaskan rencana-rencana yang diajukan. Ada rencana-rencana pembangunan daerah misalnya, bisa menggunakan beberapa peta dengan kondisi daerah yang ada, kemudian bisa merencanakan pembangunan untuk jangka berikutnya. Yang kedelapan, alat untuk mempelajari hubungan timbal balik antara fenomena-fenomena geografi di permukaan bumi. Misalnya kejadian tanah longsor, kejadian banjir di Jakarta, dan bencana-bencana yang terjadi di permukaan bumi. Kita bisa analisis penyebabnya apa dengan menggunakan peta. Selanjutnya, peta memiliki beberapa syarat. Yang pertama adalah ekuivalen. Artinya, luas daerah pada peta harus sesuai dengan luas daerah yang sebenarnya di tempat atau di lapangan. Misalnya, luas suatu daerah 1 juta meter persegi, maka dengan skala, jika diukur maka akan sama kondisi di peta. Kemudian equidistant, berkaitan dengan jarak, di mana jarak di peta dengan skala, maka
akan tepat jika diukur dengan jarak yang sebenarnya. Yang terakhir adalah konform. Artinya, bentuk dari daerah tersebut yang tergambar pada peta harus sesuai dengan bentuk daerah sesungguhnya. Misalnya bentuk danau harus sama, lekuk-lekukan danau itu harus sama, kemudian bentuk pegunungan dan sebagainya. Demikian mengenai peta. Semoga kita bisa bertemu di materi-materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.